Ada buku yang kita baca buat senyum-senyum sendiri. Ada juga yang kita baca buat nambah ilmu. Tapi pernah nggak sih kamu nemuin buku yang jenisnya beda? Buku yang setelah dibaca malah bikin kita diem. Yang seolah maksa kita buat ngaca ke dalam diri sendiri. Nah, buku semacam itulah yang akan kita bahas kali ini. Coba deh bayangin, di satu sisi ada buku-buku yang jadi tempat kita lari, yang bikin nyaman. Tapi di sisi lain, ada buku yang justru menghentikan pelarian kita itu. Buku yang nggak ngasih jawaban instan, tapi malah menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita hindari mati-matian. Dan buku kayak gini tuh rasanya persis seperti cermin yang retak. Dia nggak nunjukin gambar diri kita yang sempurna atau yang pengen kita lihat. Justru sebaliknya, dia nunjukin semua retakannya, semua lukanya, semua bagian dari diri kita yang selama ini kita umpetin, bahkan dari diri kita sendiri. Nah, si cermin retak ini seringnya muncul cuma dari satu kalimat aja. Satu kalimat tunggal. Yuk kita lihat gimana momen kena banget itu bisa terjadi pas kita lagi asyik baca. Oke, bayangin kamu lagi baca, mungkin pas malam-malam, terus tiba-tiba nemu kalimat ini. Kita sering menyebutnya masa lalu. Padahal itu hanya luka yang belum selesai. Coba deh, diam sejenak. Biarin kalimat itu meresap dulu. Dan dalam sekejap, klik. Pintu yang udah lama kamu kunci rapat-rapat, tiba-tiba kebuka. Muka-muka dari masa lalu muncul lagi. Obrolan yang ngegantung kedengeran lagi di kepala. Penyesalan yang kamu kira udah dikubur dalam-dalam, entah kenapa, terasa begitu nyata sekarang. Buku itu nggak nyembuhin apa-apa, dia cuma ngebuka pintunya. Pintu yang kebuka itu, jujur aja, seringkali rasanya nakutin. Jadi, apa yang biasanya kita lakuin? Kita ciptain kebisingan biar bisa menghindar. Nah, mari kita coba dalami, kenapa sih kita ini takut banget sama perasaan kita sendiri? Ini nih, ada satu pengakuan yang mungkin agak brutal. Sering banget kita nyibukin diri sama hiburan, itu bukan karena kita bener-bener mau bahagia, tapi karena kita takut buat merasakan. Takut sama apa yang bakal muncul kalau kita berani diam sebentar aja. Dan caranya macam-macam, ya kan? Scrolling media sosial nggak ada tujuan, nonton serial sampai subuh, atau nyetel musik kencang-kencang. Semua ini tuh strategi. Sadar atau enggak, ini cara kita buat lari dari hening yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya jadi begini, sebetulnya apa sih yang kita takutin dari keheningan itu? Perasaan apa yang nunggu di sana? Kenapa kita anggap itu bahaya banget, sampai kita lebih milih kebisingan yang jelas-jelas bikin capek? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling inti dari obrolan ini. Ternyata bukan kejadiannya yang bikin kita hancur, tapi beban dari kepura-puraan setelah kejadian itu. Dan disinilah kuncinya. Kamu tidak hancur karena kejadian itu. Kamu hancur karena berpura-pura baik-baik saja. Kalimat ini mungkin yang paling sakit, tapi sekaligus paling membebaskan. Luka terbesar itu seringkali bukan dari peristiwanya loh, tapi dari energi yang kita habiskan setiap hari buat meyakinkan dunia dan diri kita sendiri kalau kita tuh nggak terluka. Kita semua punya skripnya kan? Oh, aku udah ikhlas. Itu kan udah lama banget. Aku baik-baik aja kok. Kita ulang-ulang terus kalimat itu kayak mantra. Berharap kalau diucapin terus-terusan, nanti jadi kenyataan. Tapi ya gitu, pikiran bisa kita bohongin, tapi tubuh nggak pernah bisa. Rasa capek yang aneh padahal nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba marah karena hal sepele, atau gelombang sedih yang datang gitu aja pas lagi nyetir. Itu semua sinyal dari tubuhmu yang bilang kalau ada sesuatu yang belum selesai. Jadi, penting banget buat kita pahami. Ini tuh bukan tanda kelemahan, kamu nggak gagal dalam proses move on. Itu cuma gema dari luka lama yang minta didengerin. Minta diakui, bukan disembunyiin lagi. Oke, jadi kalau pura-pura itu malah nambahin beban, terus gimana caranya kita bisa benar-benar mulai sembuh? Jawabannya, ternyata bukan solusi yang ribet, tapi sebuah pengakuan yang jujur. Pada akhirnya, nilai dari buku semacam ini tuh bukan buat bikin kita merasa lebih baik, bukan. Nilainya adalah ngasih kita izin untuk merasa jujur. Untuk pertama kalinya, mungkin air mata yang keluar itu bukan karena drama, tapi karena sebuah pengakuan yang tulus pada diri sendiri. Awal dari penyembuhan yang sejati itu ternyata bukan pakai rencana 5 langkah atau afirmasi positif. Mulainya itu dari sesuatu yang jauh lebih fundamental. 1. Air mata yang jujur. 2. Pengakuan yang sederhana. Dan 3. Keberanian untuk bilang ke diri sendiri, aku belum selesai dengan ini. Dan inilah inti yang perlu kita pegang. Mungkin selama ini kita terlalu fokus nyari solusi,
nyari cara buat benerin diri sendiri. Padahal, langkah pertama dan yang paling penting adalah punya keberanian untuk jujur. Titik. Aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Lain kali kamu nemu sesuatu, bisa buku, film, atau lagu yang bikin hatimu terasa berat, coba deh jangan langsung kabur. Coba tanya ke diri sendiri. Ini menyakitkan? Atau ini cuma lagi ngomongin kebenaran? Pada akhirnya, penyembuhan itu bukan garis finish tempat semua jawaban ada. Penyembuhan itu adalah proses duduk dengan sabar bareng kebenaran kita sendiri, segimanapun gak nyamannya itu. Jadi, pertanyaannya bukan lagi gimana cara sembuh, tapi lebih ke di mana kebenaran dalam dirimu sekarang. Minta untuk didengarkan?